wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Oktaria selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen, saya Miftahul Fauzia, prodi akuntansi syariah kelas A. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester. Yang pertama, sistem informasi perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, Executive Information System atau EIS. Yang kedua, Dedication Support System atau DSS. Yang ketiga, Management Information System atau MIS. Dan yang keempat, Transaction Processing System atau TPS. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman yang didirikan di Indonesia. Perusahaan ini didirikan oleh Sudono Salim pada tahun 1990. Pada beberapa dekade terakhir, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk telah berkembang menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan mengadakan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, dimulai dari produksi, pengelolaan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang siap dipasarkan oleh para pedagang eceran. Perusahaan ini telah mengekspor produksi makanannya hingga ke Asia, Australia, dan Eropa. Kini PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan mapan dan terkemuka dalam setiap kategori bisnisnya. Deskripsi pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewajiban masing-masing pemegang jabatan pada sistem informasi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah sebagai berikut. Yang pertama, Executive Information System atau EIS, yaitu Direktur Utama. Perseroan dipimpin oleh seorang direktur utama yang dibantu oleh 8 anggota direksi lainnya dalam mengelola perusahaan perseroan. Direktur utama bertanggung jawab dalam mengembangkan arahan strategis perseroan dan memastikan bahwa seluruh target dan tujuan dapat tercapai. Yang kedua, Dedication Support System atau DSS, yaitu ada yang pertama direksi bertujuan untuk membantu direktur utama dalam pengelolaan usaha perseroan. Yang kedua, Dewan Komisaris memiliki tugas utama untuk mengawasi direksi dalam menjalankan kegiatan dan pengelolaan perseroan. Yang ketiga, Management Information System atau MIS. Yang pertama, Komite Audit. Komite audit dibentuk dan disusun untuk memenuhi ketentuan dan dalam peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Yang kedua, audit internal. Audit internal bertanggung jawab untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal Indofood, memastikan bahwa seluruh prosedur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu, serta memastikan reliability informasi personal dan keuangan serta kepatuhan atas ketentuan dan kewajiban perseroan. Yang ketiga, Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan bertugas sebagai hubungan antara perseroan dengan institut pasar modal, pemegang saham, dan masyarakat. Yang keempat, Manajemen Operasional. Setiap manajer operasional bertanggung jawab kepada direksi atas setiap kegiatan operasional perusahaan, mengordinir kegiatan operasional, serta sebagai penentu kebijakan operasional. Yang kelima, Manajemen Korporasi. Setiap manajemen korporasi memiliki fungsi masing-masing sebagai pengelolaan kegiatan perseroan. Yang keenam, Investor Relation. Investor Relation memiliki tanggung jawab utama untuk mengomunikasikan secara proaktif kinerja keuangan perseroan maupun informasi lainnya secara konsisten dan transparan kepada analisis maupun investor. Yang ketujuh,
pengendalian internal dan manajemen resiko. Manajemen Indofood bertanggung jawab dalam membentuk dan penerapan pengendalian internal yang memadai, perkiraan resiko, dan pengelolaan resiko melalui sistem yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen dan direksi. Yang kedua, yang strategi sistem informasi dan komunikasi dari perusahaan PT Indofood JBP Sukses Makmur Tbk. Strategi penting bagi Indofood yaitu linkage, learning, dan leverage. Proses linkage dapat berjalan apabila 3 poin yang menjadi basis strategi telah terpenuhi, yaitu dukungan dan akses terhadap pemerintah, konektivitas dalam lembaga terkait, dan hubungannya dengan klaster industri. Proses learning diketahui dengan adanya transfer pengetahuan yang diperoleh Indofood tidak hanya dari entitas anak perusahaannya, tetapi juga dari perusahaan-perusahaan yang telah lebih dulu mapan, dan juga dari keberagaman tim research dan development menjadi tahapan strategis belajar bagi Indofood. Pada proses leverage, penelitian ini lebih fokus menggunakan pendekatan perspektif echelon atas dan mendapatkan bahwa produk keunggulan dapat dari keberadaan top team management. Keberhasilan Indofood untuk menganalisis peluang dan tantangan perusahaan melalui J5 strategi juga mengantarkan Indofood untuk melakukan ekspansi pasar ke luar negeri dengan strategi yang tepat. Analisis yang mendalam serta selalu mengikuti perkembangan pasar dilakukan oleh Indofood melalui upaya analisis efektif dan lain-lain hingga dapat menghadapi kompetisi perdagangan global. Sekian dari saya, itu penjelasan dari PT Indofood Global. PT Indofood JBP Sukses Makmur. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.